kita akan melanjutkan diskusi mengenai metode penelitian hukum, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipologi penelitian hukum. Apabila ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka Suryono Sukanto membagi ke dalam dua tipologi penelitian hukum, yaitu yang pertama adalah penelitian hukum normatif dan yang kedua adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif itu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sementara penelitian hukum sosiologis atau empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan lain. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Kalau kita melihat literatur, maka penelitian hukum normatif ini dikatakan penelitian terhadap sistem norma, di mana sistem norma tersebut mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum. Sekarang kita akan menukik pada pembahasan mengenai penelitian terhadap asas-asas hukum. Jadi kita melihat secara rinci pembelahan dari penelitian hukum normatif tadi. Yang pertama, kategori dari penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang tertulis, atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum ini mendorong peneliti untuk melakukan analisis induktif. Prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Marilah kita sekarang menengok kembali pengertian asas hukum seperti di dalam literatur. Misalnya, kita melihat pendapat Sasutor Harjo yang mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Misalnya begini, dalam hukum perdata ada asas, di mana ada kesalahan, di situ ada penggantian kerugian. Asas ini adalah lahir dari norma, ya, yang diuraikan di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib membayar ganti rugi. Sekarang kita lihat contoh lain, misalnya dalam hukum pidana. Ada asas yang mengatakan undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini diterjemahkan di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tiada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi, berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa asas hukum merupakan jiwa dari norma hukum, sementara norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum.
Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan penelitian normatif dalam kategori penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum ini penting karena masing-masing pengertian pokok tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum. Misalnya, pengertian pokok peristiwa hukum yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum yang menyangkut keadaan, kejadian, perilaku, atau sikap tindak. Kita dapat melihat di dalam kaidah-kaidah hukum positif, misalnya dalam kaidah hukum pidana. Ada peristiwa hukum yang dikembangkan dari kejadian-kejadian yang bersifat alamiah. Ya, misalnya pasal 362 tentang pencurian. Ya, kemudian pasal 363. Atau ada kaidah-kaidah normatif yang dikembangkan dari pengetahuan-pengetahuan psikologis, misalnya pasal 44 KUHP. Atau juga kaidah itu dikembangkan dari kejadian sosial, seperti misalnya pasal 49 KUHP. Jadi sistematika hukum itu artinya mencoba meneliti mengenai pengertian-pengertian pokok yang terdapat di dalam masalah-masalah hukum. Kategori ketiga dari penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini dapat dilakukan baik secara sinkronisasi secara vertikal maupun secara horizontal. Sinkronisasi vertikal menurut Bambang Sunggono misalnya merupakan hal di mana satu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tidak saling bertentangan antara satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki peraturan perundang-undangan bisa kita cek di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara sinkronisasi horizontal merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional konsisten yang sama derajatnya, misalnya antara undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain, antara peraturan pemerintah yang satu terhadap peraturan pemerintah yang lain, dan seterusnya. Kategori berikutnya dari penelitian hukum normatif adalah penelitian sejarah hukum. Ini dilakukan dengan menelaah latar belakang perkembangan pengetahuan tentang isu yang dihadapi oleh perancang suatu peraturan perundang-undangan. Jadi penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kategori terakhir dari penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap perbandingan hukum. Apa saja yang diperbandingkan antara hukum yang berlaku pada satu negara terhadap negara yang lain? Bisa pada struktur hukumnya, bisa pada substansi hukumnya, atau juga pada budaya hukumnya. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tadi dapat dibedakan dari penelitian hukum sosiologis atau empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer. Apakah yang dimaksud dengan data primer? Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti pengamatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner atau angket.
Penelitian hukum sosiologis atau empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, misalnya penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Penelitian yang dilakukan nantinya dapat merupakan penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Dalam judul tersebut yang dicontohkan tadi, sejauh manakah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dapat meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil? Pertama-tama tentu harus melakukan penelitian normatif dulu, berupa inventarisasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya, efektivitas peraturan pemerintah nomor 53 tadi dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan oleh pembentuk peraturan tersebut. Dalam hal ini tentunya diperlukan data primer dari pegawai negeri. Apakah benar-benar efektif atau tidak? Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penggabungan penelitian antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang seyogianya dilakukan dalam praktek. Dengan demikian, penelitian ini akan dapat memperoleh hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun dari segi kandungan ilmiahnya. Cukup sekian pembahasan metode penelitian hukum pada kesempatan kali ini yang telah menguraikan mengenai tipologi penelitian hukum. Kita akan melanjutkan pada pembahasan topik-topik lain dalam waktu berikutnya. Terima kasih.